Selamat pagi Bu Dame, bagaimana kabarnya Bu? Selamat pagi juga Pak Maruli, kabar baik Pak. Oke, luar biasa Bu Dame ya. Pagi ini sesuai dengan jadwal kita Bu ya. Saya akan mengadakan pengamatan terhadap coaching yang Ibu lakukan dan akan saya rekam ya Bu. Baik Pak Maruli. Baik Bu Dame, saya dengar nih pagi hari ini Bu Dame akan melakukan coaching terhadap Pak Riki. Kira-kira apa yang akan Ibu laksanakan terkait coaching di pagi hari ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Maruli. Yang akan saya lakukan adalah seperti yang Bapak bilang tadi Pak, melakukan kegiatan proses coaching. Nah, yang perlu saya persiapkan itu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh Pak. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Dan yang terakhir, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Dame. Kemudian saya sebagai pengamat, mungkin ada penilaian yang akan saya lakukan, Bu, terkaitan alur Tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu nanti akan saya lakukan selama percakapan antara coach dan coachee. Setuju Ibu dengan penilaian yang akan saya laksanakan, Bu? Baik Pak, saya sangat setuju Pak. Baik, selanjutnya gini Bu, indikator ketercapaian dari yang Ibu laksanakan pada kegiatan coaching pagi hari ini dengan Pak Riki, apa kira-kira yang ingin Ibu capai Bu? Baik, terima kasih banyak Pak Maruli. Yang pertama adalah saya akan menyelesaikan proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta. Yang intinya adalah tujuannya jelas, identifikasinya juga jelas, dan rencana aksi nyatanya juga bakal nampak nyata seperti itu Pak. Dan ada hal yang akan tercapai atau terselesaikan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dame. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu sebagai coach dan Pak Riki sebagai coachee. Silakan Bu Dame. Terima kasih Pak Maruli. Selamat pagi Pak Riki. Pagi Bu Dame, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Bagaimana? Keluarga sehat Pak? puji Tuhan sehat semuanya Bu. Anak-anak di sekolah bagaimana Pak? Rekan-rekan guru sehat kah? Sehat juga Bu, sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf ini ya Pak, ada apa ini ya? Apa ada yang mau kita bicarakan Pak? Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, ada ini permasalahan yang sering saya hadapi dan saat ini sedang saya hadapi terkait dengan profesi saya sebagai seorang guru, tanggung jawab saya sebagai wakil kepala sekolah dan juga sebagai kepala rumah tangga, Bu. Oh iya Pak, terkait profesi sebagai guru ya Pak, wakil kepala sekolah, kepala rumah tangga. Kira-kira pada kesempatan ini, apa yang ingin Bapak utarakan mengenai hal tersebut, Pak? Oh iya Bu Dame, jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan kita kali ini adalah tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin pada posisi saya sebagai seorang guru, tanggung jawab saya sebagai wakil kepala sekolah dalam berbagai kegiatan, membagi waktu di rumah bersama keluarga, membagi waktu dengan kegiatan-kegiatan juga persiapan untuk menyambut perayaan Natal sekolah agar
semuanya berjalan dengan baik, Bu. Baik, Pak Riki. Tentang apa yang sudah Bapak paparkan, bagaimana agar Bapak dapat memanajemen waktu dengan baik ya, Pak? Apa kira-kira prioritas yang ingin Bapak capai saat ini, Pak? Baik, Bu. Di sekolah itu, Bu, banyak kali kegiatan yang harus saya kerjakan. Sebagai seorang guru misalnya saja harus mengerjakan e-kinerja. Kemudian membimbing siswa mengikuti kegiatan Natal. Padahal kan harus mengajar juga, Bu, di kelas. Setelah pulang ke rumah, dihadapkan lagi dengan keluarga, anak-anak, istri. Tidak mungkin juga kan, Bu, kita terus-menerus di depan laptop. Mau mengerjakan ini ada yang terlewat, mau mengerjakan ini ada yang dikorbankan. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Pak Riki. Jadi, prioritas Bapak dalam waktu dekat ini menyelesaikan e-kinerja, membimbing siswa dalam kegiatan Natal, dan dapat membagi waktu bersama keluarga. Memang memanajemen waktu itu sangat sulit ya, Pak. Kira-kira kalau tidak diselesaikan dengan baik, apakah Pak Riki sudah mempunyai solusi, Pak? Baik, Bu. Yang akan saya lakukan ketika di sekolah untuk manajemen waktu, saya seharusnya membuat skala prioritas mungkin ya, Bu. Mana pekerjaan yang harus didahulukan, mana kegiatan yang benar-benar harus selesai saat itu juga, dan saya juga harus berkolaborasi dengan teman-teman, berbagi tugas, sehingga bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dan kalau di rumah kita prioritaskan lagi kebutuhan anak-anak, baru kalau ada waktu luang mungkin mengerjakan hal-hal yang lain, tugas yang lain, Bu Dame. Iya, baik Pak. Tentu dalam memanajemen waktu itu tidak semudah yang kita bayangkan. Pasti di dalamnya banyak sekali kendala atau gangguan yang membuat kita susah untuk mengatur waktu ya kan Pak. Jadi, bagaimana cara Bapak mengatasi gangguan tersebut? Hmm, Cara saya mengatasi gangguan tersebut, jika ada lagi tugas tambahannya, Bu. Yang pertama, sekali saya mengendalikan diri terlebih dahulu. Berdoa, mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran. Yang pastinya Tuhan pasti memberikan jalan keluar dengan permasalahan yang kita hadapi. Kemudian menjalin komunikasi dengan keluarga, istri, anak-anak, apa yang kita hadapi terkait pekerjaan. Semoga semuanya bisa memahami. Oh iya, betul sekali ya Pak Riki. Pastinya harus ada komunikasi antara Bapak dengan istri, Bapak dengan kepala sekolah, antara Bapak dengan rekan-rekan guru, dan pastinya antara Bapak dengan anak-anak Bapak di rumah. Nah, kemudian jadi apa komitmen Bapak nih terkait rencana Bapak tersebut? Jadi komitmen saya, Bu, yang pertama saya membuat list kegiatan dulu, mana yang harus diprioritaskan. Kemudian meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan rekan kerja di sekolah maupun dengan keluarga di rumah. Baik Pak Riki, betul sekali ya Pak. Kapan kira-kira komitmen Bapak ini bisa Bapak jalankan? Rencana saya mulai besok, Bu.
Baik, betul sekali ya Pak. Memang komunikasi harus kita jalin. Jangan sampai terjadi nanti miskomunikasi dengan rekan sejawat. Apalagi dengan yang di rumah ya kan Pak. Karena yang di rumah itu kan adalah unsur yang sangat penting. Bagaimana agar mood kita tercipta dengan baik dan keluarga juga sangat penting memberikan support bagi kita. Bagus sekali Pak Riki, apa permasalahan yang sudah Bapak utarakan, sudah ada solusinya. Intinya Bapak juga sudah bisa bertanggung jawab dan tahu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan Bapak ini. Tentunya sebagai makhluk ciptaan Tuhan kita harus berpasrah kepada Tuhan. Ya kan Pak? Jadi sudah sangat bagus sekali. Jadi Pak, bagaimana ini kira-kira timbal balik Bapak ketika kita sudah berbicara tentang masalah yang Bapak hadapi saat ini? Baik Bu Dame, perasaan saya saat ini sudah mulai lega ya Bu ya. Dengan permasalahan yang saya pikirkan, saya menemukan solusi setelah melakukan perbincangan dengan Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk saya. Baik, sama-sama Pak Riki. Semoga sukses ya Pak. Baik Bu, saya izin ya Bu, masih ada kegiatan yang harus saya selesaikan. Selamat siang Bu Dame. Selamat siang Pak Riki. Baik, terima kasih. Proses coachingnya sudah sangat mantap sekali menurut saya, Bu ya. Jadi gini Bu, saya ingin bertanya sama Bu Dame, bagaimana perasaan Ibu Dame setelah meng-coaching Pak Riki? Ya, baik. Terima kasih Pak Maruli atas pertanyaannya. Jujur ya Pak Maruli, sebelum kita masuk ke ruang Jimit ini untuk melakukan proses coaching tadi, sejujurnya saya masih merasa ragu. Tetapi setelah Bapak memberikan penguatan kepada saya menjadi lebih tenang dan keraguan saya hilang, sirna Pak. Begitu Pak Maruli. Mantap sekali, Bu Dame. Saya juga ketika melihat proses coachingnya, ikutan belajar Bu, banyak hal yang saya dapat ketika Bu Dame melakukan coaching terhadap Pak Riki. Saya ingin tanya nih sama Bu Dame, kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi? Kira-kira keterampilan apa lagi yang perlu dikembangkan Ibu Dame ketika melakukan coaching, Bu? Terima kasih Pak Maruli. Mungkin keterampilan yang masih perlu saya kembangkan yaitu memberi pertanyaan yang berbobot ya Pak, sehingga kedepannya semoga saya lebih bisa menggali agar si kucinya dapat menerima respon atau stimulus dan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya. Mungkin seperti itu, Pak Maruli. Oke, baik, terima kasih Bu Dame. Yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira menurut Bu Dame nih, apa yang perlu dikembangkan lagi supaya hasilnya lebih maksimal, Bu Dame? Terima kasih, Pak Maruli. Apa yang akan saya lakukan ke depannya untuk memaksimalkan potensi atau mengurangi kelemahan saya tadi ya Pak? Mungkin yang pertama tentunya saya akan belajar bagaimana proses coaching yang sebenarnya yang sesuai dengan alur Tirta. Kemudian saya akan menonton YouTube mengenai bagaimana tata cara proses coaching yang baik dan benar. Dan terakhir, mungkin saya akan memperhatikan waktu atau timing dan belajar kepada rekan-rekan sejawat saya yang lebih ahli terhadap proses coaching ini. Mungkin rencana ke depannya ya seperti itu, Pak. Oke, mantap sekali Bu Dame. Mantap, mantap. Semoga ke depan makin sukses ya Bu Dame.
Amin Pak Maruli, terima kasih banyak Pak. Semoga nanti ke depannya proses coaching ini dapat memberikan manfaat untuk kita di sekolah kita masing-masing Pak. Baik, terima kasih Bu Dame. Selamat siang. Selamat siang Pak Maruli.